Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam program Mata Lokal Memilih. Pada kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari 2024, sosok Abdul Razak dan Afdal adalah kolaborasi yang menjadi kejutan di waktu-waktu terakhir menjelang pendaftaran ke KPUD Kota Kendari. Seperti apa keduanya bisa bersama dan bagaimana menatap persiapan Pilwali Kendari 2024 ini? Langsung saja kita tanyakan kepada dua figur ini yang sudah hadir di studio tribunnews.sultra.com. Ada Abdul Razak dan juga Afdal. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah. Dalam kondisi yang baik, segar bugar, semangat juga. Sangat baik, sangat semangat. Sangat semangat. Ini bagaimana ini? Karena melihat juga di sejumlah media safari politiknya begitu gencar, hampir setiap hari. Ya, setiap hari pasti kita lakukan karena kan yang tadi dikatakan bahwa kita ini muncul di akhir-akhir, di paling terakhir. Jadi kita harus memburu sosialisasi kita secara resmi bersama untuk di masyarakat. Kalau mungkin Pak Razak hampir seluruh masyarakat Kota Kendari sudah kenal. Ya. Tapi kan kepastian majunya itu kan kita agak terlambat. Jadi itu yang kita buru dan luar biasa, alhamdulillah semangat dan antusiasme masyarakat, menyambut kami ya sangat-sangat besar. Ya, dan kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa titik yang disambangi? Ya, jadi gini, ya memang di dalam menjalankan kerja-kerja politik, komunikasi politik, ya kita juga punya time schedule sehingga ini terorganisasi dengan baik. Nah, kalau menyangkut titik sudah cukup banyak sekali, tetapi paling tidak dalam hubungan pergerakan kami dari sisi geografis itu tidak akan susah. Karena apa? Kota Kendari ini cukup mudah dijangkau. Ya, itu tadi bahwa ketika kita bicara Puri Rano di ujung, kemudian masuk ke Kelurahan Abili Dalam Puwatu, kemudian kita di Baruga dan Tondongeu, itu tidak akan susah kita jangkau. Nah, olehnya itu ya memang waktu yang kami mampatkan kita sangat efektifkan. Nggak kiranya setiap hari itu mampu kita bertemu konstituen baik dalam orang-orang maupun kelompok. Jadi insya Allah meskipun kami terakhir mendaftar, tetapi kami sangat yakin bahwa ketika dilepas ini semua, kami yakin bahwa kami yang akan duluan finish. Wah, duluan finish ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau kilas balik. Tapi pasalnya ini di antara pasangan calon lainnya, ini menjadi perjalanan yang cukup melelahkan juga saya rasa, panjang juga saya rasa, dengan penuh perjuangan juga saya rasa sampai akhirnya bisa sampai pada titik ini. Kalau kita kilas balik ya, bagaimana kolaborasi antara Razak dan juga Afdal ini kan sebuah kolaborasi yang kalau tidak salah itu diumumkan pada Juni 2024. Kolaborasi ini bisa terbentuk beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya Razak sempat berpasangan, kalau kita lihat di baliho-baliho yang beredar itu dengan Andi Sulolipu yang merupakan sekarang pasangan dengan Aksan Jaya Putra. Ini sebelum kita jauh melangkah ya, saya ingin tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi sampai akhirnya Afdal yang saat ini duduk menjadi pasangan wakil wali kota dari seorang Abdul Razak. Begini, dalam sebuah proses politik ataupun kesimpulan-kesimpulan dari komunikasi politik kita, semuanya itu sebelum dipinalisasi melalui ketentuan, ya ketentuan ini apa? Yang mendaftar ke KPU Kota Kendari sesuai syarat yang ada. Semua bisa terjadi. Ya karena apa? Saya pernah maju 2017. Nah, ketika pernah maju 2017, kemudian waktu itu saya dinyatakan hampir menang, bukan kalah, tapi hampir menang. Ya, waktu itu ya tentunya berbagai evaluasi yang kita lakukan, termasuk bagaimana penataan struktur tim, kemudian memahami karakter pemilih, kemudian mengkolaborasikan pasangan kita. Ya, alhamdulillah, saya dan Pak Andi Sulolipu jalan ya cukup lama, beberapa tahun. Namun kesimpulan-kesimpulan ini tentunya selain dari ikhtiar kita, kemudian komitmen kebersamaan tidak terlepas daripada putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, jangan kita suzon, tetapi kita harus berkesimpulan bahwa itu yang terbaik untuk kita dan terbaik untuk Pak Andi Sulolipu. Jadi sebuah proses yang kita lalui tentunya memiliki evaluasi.
tidak bertemu begitu saja, kemudian tidak berpisah begitu saja. Ada analisa-analisa politik, termasuk syarat-syarat yang harus terpenuhi dari sebuah langkah-langkah politik yang kita lakukan. Ya, karena biar juga kita bersama, kalau kita tidak mendaftar ya sama. Ya pada akhirnya sekarang saya mendaftar, Pak Andi juga mendaftar. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat. Silakan. Akhirnya saling berkompetisi. Saling berkompetisi. Pada Pilkada 2024 di Kota Kendari. Yang saya tambahkan, yang kurang bagus, kalau saya tidak mendaftar, Pak Andi tidak mendaftar. Kenapa seperti itu? Ya, artinya kita sudah bersama, ternyata orang lain yang mendaftar. Oke. Jadi ada harapan memang saling berkompetisi. Iya, kemudian yang juga kurang bagus, kalau saya mendaftar, Pak Andi tidak mendaftar, atau sebaliknya, Pak Andi mendaftar, kemudian saya mendaftar, saya tidak mendaftar. Itu kurang bagus. Nah, sekarang kita sama-sama mendaftar. Yang masalah pilihan pasangan kita, itu memang ada analisa politik, dan itu juga kita kembalikan bahwa ya sudah keputusan dari yang di atas, bahwa semua ini hanya kita berencana. Ya, berarti jalan takdir Tuhan. Ya, takdir. Yang Ya. akhirnya menemukan Ya. afdal sama-sama untuk sepakat jalan bersama. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik. Brother Afdal merupakan ketua DPW dari Partai Perindo, dan kita melihat juga begitu pesat di media sosial bagaimana juga membangun brand image kepada masyarakat sebagai figur politisi, pengusaha. Menjadi politisi ini menjadi sama seperti yang kita perbincangkan ya. Kenapa pengusaha itu selalu terjun ujung-ujungnya jadi politisi? Tapi itu merupakan jalan pilihan politik masing-masing orang juga. Dan sampai pada akhirnya bertemu dan sepakat jalan bersama dengan Brother Afdal. Ini perjalanan yang saya rasa komunikasinya apakah terjalan secara singkat, langsung menyatakan pasangan dengan Brother Afdal, atau ada analisa politik tadi seperti yang disampaikan? Seperti apa, Pak? Pak Afdal mungkin atau mungkin? Saya tanya dulu ke Jadi, calon wali kotanya. jadi gini, ini adalah pesta. Tetapi dalam sebuah pesta kita punya tujuan akhir. Ya, tujuan akhir. Nah, tujuan akhir yang dicapai harus dilengkapi dengan berbagai instrumen di dalam. Salah satu instrumen yang menjadi penentu kemenangan kita adalah wakil kita. Nah, kalau saya coba lihat karakteristik pemilih, baik dari usia ataupun mungkin keinginan kekinian, ya dengan perkembangan zaman, saya harus mengkolaborasikan antara pemilih-pemilih yang usia di atas 40 dan pemilih-pemilih yang usia di bawah 40. Nah, kalau faktanya seperti itu, dalam hitungan politik saya juga banyak berdiskusi dengan konsultan politik, maka tidak ada lain. Pasangan saya harus yang berusia di bawah 40. Artinya apa? Ketika kita ingin memenangkan pertarungan, maka berbagai segmen pemilih harus kita ambil. Itu dari sisi perjuangan. Nah, ketika kita berhasil dalam sebuah pertarungan politik, sangat penting sekali untuk mendorong kota ini lebih baik dari hari ini adalah kolaborasi itu juga. Pemikiran-pemikiran dari Pak Afdal mewakili kaum milenial, kemudian kita mewakili saudara-saudara saya yang di atas usia 40. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kan kita akan tuangkan di dalam program dan kegiatan. Nah, ketika ini kita lakukan, saya sangat yakin Kota Kendari akan lebih baik dari hari ini. Oke. Brother Afdal ya, dari sebutan namanya saja memang sudah ada tagline langsung, mau dijuluki brother. Jiwa muda iya, pengusaha muda iya, dan namanya juga cukup mentereng di kalangan anak muda Kota Kendari. Setelah didapuk menjadi wakil wali kota, bagaimana perasaannya? Karena setahu saya Anda juga bertekad maju menjadi calon wali kota, tapi sampai menurunkan ambisi untuk menjadi calon wakil wali kota dari seorang politisi bernama Abdul Razak. Ya, jadi kalau kita berbicara kenapa saya bisa menjadi wakil beliau, itu kan ada proses politik, ada komunikasi politik yang terjadi, dan itu pilihan-pilihan politik kami dari partai. Ya, walaupun semua tahu, mungkin sempat di sini juga kemarin bahwa partai itu mendorong saya sebagai wali kota. Namun setelah perjalanan politik yang kami lalui, kita lakukan evaluasi dan kita melihat perkembangan yang ada, apa kebutuhan masyarakat. Ternyata saya melihat kalau ditanya apa perasaan saya, ya saat ini saya sangat bersyukur bisa bersanding sama beliau,
Kenapa? Karena begini, hasil evaluasi, hasil komunikasi, yang terpenting adalah evaluasi dari kami, dari saya pribadi dan tim, melihat bahwa ternyata ada orang yang lebih pantas, ada orang yang lebih layak untuk memimpin Kota Kendari ke depannya, yaitu Pak Abdul Razak. Itulah yang membuat saya dan tim bahwa ya kita harus memberikan kepada orang yang lebih pantas, lebih layak. Nah, bukan berarti saya tidak pantas dan layak, tidak, tapi ada yang lebih memiliki pengetahuan, memiliki kapasitas tentang bagaimana sih regulasi tentang Kota Kendari. Beliau 2 kali menjadi ketua DPRD, pengetahuan beliau tentang regulasi, pemahaman beliau tentang regulasi itu di antara semua calon, beliaulah yang tertinggi. Itulah yang membuat saya dan tim, wah, kalau dengan beliau kayaknya kita harus mengalah. Tidak bisa kita memaksakan diri. Secara kefiguran, secara ketokohan, beliau tokoh masyarakat, sangat-sangat ditokohkan oleh masyarakat. Secara kapasitas intelektual, ya beliau mantan ketua DPRD. Nah, terus masalah kepemimpinan, selama beliau menjabat ketua DPRD 2 periode dan beberapa legislatif, belum pernah ada cerita-cerita tentang bagaimana beliau menyalahgunakan wewenangnya. Begitu. Artinya tingkat kebijaksanaan beliau itu di atas rata-ratanya kami. Begitu anak muda. Karena kapasitas itulah yang membuat saya yakin dan teman-teman bahwa beliau adalah sosok yang pantas untuk kita kawal menjadi pemimpin kita di Kota Kendari. Jadi saya memposisikan diri sebagai pengawal beliau, memastikan beliau menjadi pemimpin. Tapi kan harus ngambil peran juga nantinya kalau misalkan duduk menjadi wakil wali kota. Tidak hanya menjadi seorang pengawal. Jadi begini, saya dengan beliau ini tidak pernah membicarakan pembagian kekuasaan. Kami jalan bersama, sepakat jalan bersama, tidak pernah tidak pernah ada deal politik di antara kami berdua. Kami tidak pernah membicarakan pembagian kekuasaan, nanti saya di sini, beliau di sana. Itu kita belum pernah membicarakan sampai saat ini, sampai detik ini kita belum pernah membicarakan itu. Kenapa? Karena seperti ini. Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan benar dan baik, itu tidak boleh ada tekanan politis kecuali tekanan dari masyarakat. Jadi kami ini jalan, ya salah satu kenapa kami paling terakhir mendaftar, karena kami tidak ada elit politik di belakang kami. Yang ada adalah keluarga kami, doa-doa dari masyarakat, itu yang ada di belakang kami. Nah, sehingga tidak ada beban buat kami, dan tidak ada beban pula buat Pak Razak, tidak ada beban pula buat saya untuk mengawal beliau. Jadi tidak ada pembagian kekuasaan di antara kami. Beliau ini pemimpin. Pemimpin itu kita kalau dalam ajaran mungkin yang selama ini saya ya sami nawato. Nah, seperti itu mungkin. Ya, dan tidak ada elit politik yang ada di belakang kami. Kalau saya menyinggung sedikit ya, bagaimana perjalanan kedua figur ini, perjalanan bisa saya katakan ini perjalanan pelik karena salah satu partai mundur untuk mengusung Anda dan malah memilih mengusung paslon lainnya. Sampai pada akhirnya itu tadi yang menjadi terakhir pengusungan dan membuat terkejut banyak orang. Oh ternyata jadi Jimaju. Ya. Dan ini ya walaupun ini mungkin menjadi luka, tapi kalau kita kilas balik sampai akhirnya ada kemungkinan dan kepastian Razak dan Afdal bisa maju, itu seperti apa jalan ceritanya? Jadi ya ada komunikasi politik yang terjadi. Jadi dibilang masalah partai yang keluar masuk, yaitu keputusan dari partai tersebut. Yang jelas satu hal bahwa kami ini tidak pernah merebut partai. Tapi karena memang dari awal saya katakan bahwa saya ini kan mungkin saya sampaikan ke teman-teman saya ini bahwa memang pada saat itu saya kan didorong oleh partai saya, Partai Perindo. Lalu karena saya didorong, otomatis saya melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai, hampir semua partai. Saya lakukan komunikasi politik. Akhirnya saya masuk juga komunikasi ke Partai Amanat Nasional, PAN pada saat itu. Nah, PAN ini yang saya pahami, yang saya temui, bahwa mereka tidak punya, pada saat itu belum ada figur dari Partai PAN untuk maju di Pilwali. Akhirnya ya saya melakukan komunikasi politik, beliau teman-teman dari PAN pada saat itu, beberapa pengurus PAN sepakat membantu saya, mendorong saya untuk maju
sebagai wali kota. Jadi saya bawa dua gerbong pada saat itu, Partai Perindo dan Partai PAN. Masalah partai yang satu, jadi pada saat itu kan sebelum keputusan MK, kita komunikasi politik, sebetulnya harusnya kita sudah selesai, tapi karena lepas, ya seperti itulah politik dinamis dia. Ada dinamika yang terjadi, ada komunikasi yang terjadi sehingga apapun bisa terjadi di politik sampai akhir. Dan di perjalanan kami pun kan sempat juga ada berita-berita, ada terlepas lah dari kami. Ya itu kami akui memang sempat terlepas karena lepasnya satu partai membuat pada saat itu goyang juga semua bahwa kami tidak bisa maju. Tapi ya alhamdulillah jalan Tuhan memberikan. Di sini juga mungkin bisa dilihat bahwa sudah pasti nih Pak Rasak jadi wali kota Kendari. Ya, ada auranya ya. Dikasih bagaimanapun jalannya ternyata tetap beliau maju. Dikasih bagaimanapun itu kata yang mengambang. Lebih jelasnya apa? Diambil partainya semua. Partai-partai yang sudah kita temani bangun komunikasi dan kita sudah deal, kita sudah sepakat jalan bersama awalnya, ternyata mengambil sikap untuk tidak bersama kami dengan gambaran bahwa kami tidak akan maju, tapi kan ternyata kami maju. Ternyata Pak Rasak bisa menjadi calon wali kota. Itu sudah petunjuk bahwa ya masyarakat Kota Kendari mari memilih Pak Rasak. Karena sudah petunjuk. Saya mengawal beliau. Ini bukan ketua tim kampanye loh, ini pasangan juga calon wakil wali kota. Ya. Otomatis. Dan menarik sekali, heroik sekali. Ada komunikasi politik yang terjalin sampai akhirnya mendaftarkan diri di KPUD di tanggal terakhir pula. Saya ingin tanya dulu ya, pemilihan tanggal 29 Agustus kemarin itu hari Kamis itu menimbang-nimbangnya apa? Apakah hari baik atau seperti apa? Jadi gini, kalau saya dan Pak Abdal hari semua baik. Ya karena di agama kita seperti itu juga, bahwa semua baik tergantung niatan kita. Nah olehnya itu kami mendaftar di tanggal 29 hari Kamis di jam 8.00, bukan karena pertimbangan apa-apa, tetapi menyangkut kesiapan tim kita yang akan mendaftarkan kita, kemudian syarat-syarat wajib yang harus kami siapkan. Karena ketika kita memperoleh dukungan ya orang B1 KWK dari partai pendukung, memang masih ada ikutan-ikutan yang lain yang harus dipersiapkan, sehingga kami memilih malam untuk kita memiliki waktu yang lebih luang untuk menyiapkan proses administrasi kita. Jadi tidak ada pertimbangan yang lain, ya, hanya semata-mata pertimbangan teknis. Oke. Dan saya ingin mengetes dulu kekompakan dua pasangan calon wali kota ini, karena sebelum kita kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih panas lagi, sejauh mana Anda saling mengenal? Saya mau tanya dulu ke Pak Rasak, makanan kesukaannya Brother Afdal sudah tahu belum? Tahu. Apa makanan kesukaannya? Yang umum atau yang Oh ada, sampai yang spesial juga ada. yang umum boleh. Yang umum biasanya kalau saya sama-sama beliau sekali sate Senayan. Betul Brother Afdal? Ya karena saya sering sama-sama sate betulan. Tidak karena begini. Selama kita Jakarta itu terus sate ya, makan sate. Nah sekarang Brother Afdal, kalau kebiasaan Pak Rasak pada saat ngobrol apa saja? Ya kalau kebiasaan Pak Rasak itu tenang ya? Iya. Kita rasakan juga pada saat ngobrol ya, tetap tenang walaupun perbincangannya membahas masa lalu juga gitu. Saya belum pernah lihat beliau marah. Tidak pernah misal minuman kesukaannya gitu diperhatikan. Kalau saya lihat rata-rata air putih. Tidak pernah ngopi Pak? Alhamdulillah belum. Ya. Kenapa tidak ngopi? Tidak suka rasa pahit? Mengganggu lambung kita. Itu saja pertimbangannya. Sukanya sih suka. Cuma itu kita juga harus memperhatikan kesehatan kita. Betul juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita pendinginan tadi ya. Oke. Kolaborasi yang tercipta satu sama lain. Satu seorang politisi yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik di Sulawesi Tenggara
yang satunya pengusaha mentereng, masih muda sekali dengan julukannya sebagai Brother Afdal. Ini dua kolaborasi yang tercipta. Saya ingin dari Brother Afdal dulu deh, melihat figur seorang Rasak yang tadi Anda sampaikan bahwa ini cocok jadi wali kota Kendari. Apa yang Anda lihat dari figur seorang Rasak? Itu tadi, karena seperti yang saya jelaskan, pertama kapasitas beliau, yang kedua tingkat kebijaksanaan, karena kepemimpinan ini kan berbicara tentang kekuasaan. Kalau pemegang kekuasaan tidak bijaksana, tingkat kebijaksanaannya kurang, maka ya hak orang lain bisa diambil. Nah, selama ini kan Pak Rasak belum pernah, walau waktu beliau menjabat sebagai ketua DPRD, kita belum pernah melihat atau mendengar cerita bahwa bagaimana beliau mengambil hak orang lain, itu tidak pernah. Jadi yang itu, terus yang ada juga satu hal bahwa ternyata beberapa ide-ide kami itu sama. Saya ambil contoh UMKM. Bagaimana mengembangkan UMKM itu di Kota Kendari. Contoh mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak Rasak, bagaimana kita ingin membuat titik-titik atau pasar-pasar UMKM, terus bagaimana kita membina dan membimbing dan membantu UMKM. Jadi bukan hanya sekedar membantu tapi membimbing UMKM. Terus bagaimana yang namanya rumah kreatif. Kalau saya selama ini saya berjalan dengan konsep rumah kreatif. Kalau ternyata beliau punya konsep bengkel kreatif. Jadi sama. Sama. Cuman beda rumah, satu bengkel satu rumah. Jadi ternyata ada ide-ide kami, konsep-konsep kami yang bagaimana membangun Kota Kendari itu mirip. Jadi seperti itu. Terus bagaimana untuk generasi muda. Ketika saya berbicara tentang generasi muda, saya berbicara tentang gelanggang remaja, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dan kebudayaan untuk anak muda. Ternyata beliau respon, dan memang seperti itu yang beliau inginkan. Jadi adanya kesamaan-kesamaan ini yang ini di luar, kami belum pernah bicarakan secara detail, kan? Tiba-tiba saja kita bicara sama. Berarti itu tandanya jodoh. Ya mungkin, insya Allah. Makanya saya bilang saya menempatkan diri, memposisikan diri, mengawal beliau, memastikan beliau menjadi wali kota. Karena ide-ide saya apa yang bisa diakomodir oleh beliau. Dan itu yang membuat saya tidak bersikeras membicarakan tentang pembagian kekuasaan, karena apa yang saya coba pikirkan untuk Kota Kendari, sudah beliau sedikit kita sudah tinggal sedikit membicarakan mungkin detail dan teknisnya saja. Tapi secara garis besar sudah beliau. Dan melihat sosok Brother Afdal, yang saya rasa Brother Afdal punya semangat yang begitu besar juga untuk membangun generasi muda, karena sebelumnya juga kita sempat obrol kan ya, bagaimana Perindo juga ada untuk anak-anak muda Kota Kendari untuk memberi wadah terkait dengan sumber daya manusia yang ingin dikembangkan juga. Iya, kayak gini. Kalau saya, Pak Afdal ini adalah sosok yang unik menurut saya. Karena apa? Dia kan praktisi ya di bidang industri, tetapi mampu mengelola emosionalnya di wilayah politik. Kadang-kadang di politik itu salah satu kemampuan kita yang sangat terpenting adalah kecerdasan emosional. Mengelola ini tidak mudah. Usia 39 kurang lebih, masih tinggi. Secara manusiawi seperti itu, emosional kita masih menggebu-gebu, tetapi mampu dikelola dengan baik. Sehingga apa? Terprogram dan terpolarisasi melalui ide-ide yang cemerlang. Ya, ketika saya menampilkan bengkel kreatif, ternyata beliau sudah punya rumah kreatif. Artinya apa? Ide-ide cemerlang ini memang sudah menjadi melengket pada diri beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idealismenya tinggi. Nah, ini kita butuhkan di Kota Kendari, termasuk di kabupaten kota yang lain. Karena pemimpin kita memang harus kita ideal. Kalau tidak, maka mudah kita digoyang oleh kepentingan orang per orang atau kelompok, termasuk elit-elit politik. Kalau ada, itu mudah kita goyang. Tapi kita ideal dalam aturan, ideal dalam memaknai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan ideal di dalam membangun hubungan sosial. Ini dimiliki. Dan satu yang sangat penting saya coba lihat selama ini, beliau cukup bagus di dalam menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Tidak pernah putus. Itu saya perhatikan betul. Dimanapun kondisi kita. Meskipun tidak ada pintu, beliau, Pak Rasak, kita salah dulu. Kayaknya waktunya ini. Nah, sementara saya saja ini
Usia cukup berbeda jauh, yang seharusnya kita lebih bisa mengingat ini, saya sering terlupakan. Nah, ini selalu diingatkan. Jadi ketika beliau menyampaikan mengawal saya, bukan dalam artian sebagai pengawal pribadi, tetapi karena usia masih di bawah, kita kembalikan kepada kewenangan. Ya, wali kota ada kewenangannya, kemudian wakil ada kewenangannya, di mana bertemunya adalah kemitraan dari sebuah persaudaraan. Jangan juga seperti kita wali kota, ya semua harus kita yang kerja. Ya kita cepat tua nantinya. Kasihkan Pak Abdal, masih muda usianya. Kita program jalan, tetapi kita enjoy, insya Allah kita bisa sukses di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oke. Dan kita akan membahas terkait masa depan Kota Kendari nantinya jika dipimpin oleh kedua figur ini. Tetap bersama kami Tribuners di Mata Lokal Memilih. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Mata Lokal Pemilih dan juga masih standby di sini narasumber saya. Ada calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Abdul Razak dan Afdal. Masih semangat Bapak-bapak? Ya, alhamdulillah masih. Ya, oke. Kalau Afdal dipanggil brother, kalau Pak Razak mau dipanggil apa? Kira-kira apa ya yang tepat? Oh, ini belum ada julukan. Tapi biasa kalau brother Afdal panggilnya apa? Panggil Bapak. Panggil Bapak. Panggil Om juga biasa. Segala macam sebutan ya. Yang penting nyaman. Iya. Tapi keakraban ini memang sudah terjalin nanti pada saat momen pilkada atau sebelum-sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain? Jadi gini, saya dan Pak Abdal ini memang dipertemukan oleh sebuah langkah politik secara nasional. Apa itu? Melalui tim pemenangan Ganjar Mahfud waktu itu. Saya dari Pilpres jadi Perjuangan sebagai sekretaris wilayah, beliau ketua Perindo yang kita sama di dalam satu koalisi partai. Nah, itulah pertemuan awal. Pada saat itu Gerindra P3 Perindo sama PDI. Ya waktu itu ya saya lihat ketua Perindo ya masih muda, cukup bagus. Nah ini awal dari sehingga berkelanjutan di dalam hubungan-hubungan yang lebih jauh di dalam menata perjuangan politik termasuk mencari dukungan partai politik. Ya, sampai akhirnya hari ini sepakat jalan bersama. Sepakat jalan bersama. Ini tagline sepakat jalan bersama ini munculnya karena apa? Beliau yang muncul. Karena kita sepakat aja. Jadi bukan tagline perjuangan itu sebetulnya. Dia bukan tagline itu, cuma itu karena kita sepakat jalan bersama ya itu aja. Sepakat jalan jadi bersama. Pada saat itu memang kita karena belum ada partai pengusung yang fix juga. Jadi karena kita sepakat ya kita tulis aja sepakat jalan aja dulu. Sampai sekarang malah nyaman gitu, jalan terus gitu. Kan gini, tagline itu bukan. Ya, kenapa sepakat jalan bersama? Ini lebih awal dikeluarkan oleh beliau dan saya juga cukup respon. Karena apa? Ketika di dalam mencari partai politik, kalau tidak sepakat jalan bersama, ya bisa bubar di ininya. Saya lihat di postingan Instagram Brother Afdal itu ada jingle sepakat jalan bersama dipasang untuk audio postingan. Jadi itu teman-teman pekerja seni di Kota Kendari yang menghadiahkan kami itu. Jadi lagu sepakat jalan bersama. Ada beberapa lagu itu kami di luar koordinasi tim, itu kami juga tidak tahu. Tapi tahu liriknya. Bisa dinyanyikan? Belum. Harusnya ya. Oke. Cara mandiri tanpa sepengetahuan. Itu mandiri. Teman-teman dari pekerja seni Kota Kendari itu membuat. Jadi mereka yang mensosialisasi, bukan kami. Itu di luar pengetahuan kami. Nanti kami juga tahu belakangan itu pun kalau dibilang masuk di di Instagram, audio Instagram. Itu juga saya baru tahu.
Karena selama ini saya pikir teman-teman aja yang upload. Ya. Jadi pada saat berkampanye bisa tuh pakai lagu itu untuk memposting-posting di Instagram. Saya lihat semua rata-rata, karena kemarin waktu penjemputan kita pakai lagu itu juga. sudah ada sedengar lagu ini. Ih, siapa yang buat ini lagu? Saya tanya-tanya ke teman-teman, ternyata itu mandiri. Mandiri dan variatif banyak. Ada berarti bukan hanya satu lagu saja. Ada berapa? Oke, ini itulah yang saya lihat bahwa animo masyarakat, animo teman-teman pekerja kreatif atau industri kreatif di Kendari ini sepertinya memang ke kami, memang mendorong kami memang. Makanya masyarakat yang lain juga lah sama-sama kami lah, kita sama-sama sepakat lah teman-teman. Nah, terkait dengan dorongan-dorongan terhadap masyarakat, pastinya kan tentunya dorongan yang terlahir itu karena yakin akan visi dan misi yang dipaparkan ataupun yang disampaikan oleh Rasak dan juga Afdal. Saya ingin mengetahui sih, bagaimana sih Anda sekalian ini mengelola jalannya visi dan misi itu. Banyak tugas saya rasa di Kota Kendari ini yang perlu diselesaikan. Infrastruktur, kemudian juga bagaimana SDM bisa terus tumbuh di ibu kota provinsi ini yang dari tahun ke tahun saya rasa juga cukup mulai padat penduduk. Dan juga banyaknya potensi-potensi yang bisa digali untuk mengembangkan Kota Kendari ini. PR yang begitu banyak ini, apa sih yang Rasak dan Afdal sudah persiapkan untuk Kota Kendari? Jadi di dalam pencalonan kami ini kami sudah persiapkan kira-kira Kota Kendari ini arahnya kemana. Dan ini bukan dalam hanya sebuah statement atau kampanye politik, tapi sudah menjadi buku yang disebut dengan visi misi. Nah, visi kami itu mewujudkan Kota Kendari tahun 2025 sebagai kota dalam taman, bertakwa, demokratis, maju, dan sejahtera. Sudah mencakup semuanya itu. Nah, kita artikan apa itu kota dalam taman. Kota dalam taman itu adalah green city. Kemudian apa itu kota bertakwa, spiritual city. Kemudian apa itu kota maju, demokratis, dan sejahtera, smart city. Itu 3 konsep yang akan kita kembangkan dan pada akhirnya masuk ke program dan lebih jauh lagi didorong melalui kegiatan. Nah, apa sebenarnya yang akan kita persiapkan tadi? Pak Afdal sudah menjelaskan. Jadi misi pertama kami itu tetap infrastruktur. Karena apa? Kota kita ini kota jasa. Ketika kota jasa, maka hunian ini harus betul-betul nyaman. Ya, sehingga memang konsepnya adalah green city. Ya, dia hijau, kemudian tertata infrastruktur, orang datang masuk di Kota Kendari. Ya, karena ingat, pertumbuhan penduduk Kota Kendari cukup pesat, bukan karena angka kelahiran, tetapi angka urbanisasi. Orang datang di sini karena merasa nyaman, kemungkinan juga ada usaha di kabupaten-kabupaten lain. Nah, ketika mereka masuk, kita harapkan berinvestasi di dalam. Maka apa yang tumbuh? Yang tumbuh itulah tadi yang disampaikan Pak Afdal. UMKM kita, usaha-usaha kecil menengah kita tumbuh. Karena apa? Ketika kita memiliki infrastruktur yang memadai dari berbagai sisi, secara umum, pendidikan, kesehatan, tapi kalau ekonomi kita juga di bawah, itu juga pasti agak lambat laju pertumbuhan pembangunan di Kota Kendari. Nah, kemudian yang ketiga, kalau infrastrukturnya bagus, kemudian ekonominya sudah bagus, kita akan dorong sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia ada 2. Yang pertama adalah keilmuan, keterampilan, baik ASN maupun masyarakat secara umum, dan yang kedua adalah akhlak dan moral. Nah, kolaborasi inilah yang kita harapkan di akhir tahun kami kita akan ukur berapa infrastruktur dasar kita yang kita bangun, berapa angka pengangguran yang kita tekan, kemudian berapa angka kemiskinan yang kita tekan. Nah, kalau itu kami diamanahkan, ini kita ukur 5 tahun. Nah, 5 tahun berikutnya, saya dan Pak Afdal maju lagi misalnya, tidak perlu kami kampanye, karena masyarakat sudah merasakan apa yang kami lakukan. Oke, saya akan menyinggung satu persatu ya. Terkait infrastruktur, ini kayaknya bukan cuma keluhan saya ini Pak, tapi keluhan masyarakat Kota Kendari. Jangan di berbagai titik itu masih banyak yang bolong-bolong. Kami juga, kalau Anda sekalian membaca Tribun, bahkan sempat mendata berapa lubang titik di area pasar Andonohu, dan itu mungkin bisa dilihat bagaimana kondisi jalan di sana, padahal itu masih area perkotaan dan juga menjadi hiruk pikuk masyarakat dalam beraktivitas juga pastinya. Nah, kondisi-kondisi ini, apakah Rasak dan Afdal sudah sejauh mana memantau ya? Ini baru persoalan jalan, kita belum berbicara soal permasalahan air dan lain sebagainya. Kondisi ini apakah sudah terpantau? Iya, jadi kalau berbicara tentang itu,
saya sudah 20 tahun di DPR. Saya tahu betul di mana sumber perencanaannya. Ya. Secara garis besar cuma dua. Pengambilan kepentingan kebutuhan masyarakat melalui sistem tata kelola pemerintahan kita dari sebuah perencanaan pembangunan kan cuma dua. Musrembang, kemudian reses DPR. Nah, saya tahu kalau tadi disampaikan pasar Andonoho, saya lebih detail lagi jalan ke Dondong. Saya lebih detail lagi itu jalan ke Dondong. Karena pada saat pemerintahan Pak Asrun di awalnya, saya ketua DPR, pernah diaspal. Nah sekarang langkah yang kami lakukan oleh saya dan Pak Abdal, yang pertama akan kita lakukan dulu penataan jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota. Ya, karena ini menyangkut efisiensi anggaran. Kalau kita ambil juga jalan menjadi kewenangan pusat, ya atau provinsi, ya anggaran kita, ya kita akan berkurang untuk menangani objek tersebut, sementara masih bisa ditangani oleh provinsi atau pusat berdasarkan kewenangan. Kemudian di satu sisi kita akan berkendala di tata kelola keuangan karena akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang pertama kita data. Nah, saya ingin sampaikan ternyata jalan rusak kita, jalan yang tidak layak, ternyata tidak berkurang, ternyata bertambah. Dari data saya tahun 2017 yang lalu pada saat kami ikut berkompetisi, hari ini dia bertambah jalan yang tidak layak. Karena apa? Karena memang ada pembangunan yang tidak terkolaborasi dengan baik. Ya, contoh, kita bangun jalannya, tetapi drainasenya terabaikan. Nah, sementara kita paham betul bahwa aspal itu lawannya adalah air. Nah, seyogianya selesaikan dulu drainasenya, kemudian tingkatkan jalannya, dan yang terakhir kita lakukan pengaspalan sesuai standar teknis yang ada. Jadi intinya pertama kita data dulu, ya, sehingga kita bisa hubungkan antara kemampuan keuangan kita dengan belanja yang akan kita lakukan. Nanti kan akan didistribusi di hampir 40 SKPD berdasarkan urusan-urusan mereka. Ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Yang pertama itu data dulu. Pendataan dulu. Yang akan dimulai ya. Dan ini juga terkait masalah banjir. Karena kita tahu ya, di 2024 kemarin banjir luar biasa juga sampai memakan korban. Nah, kondisi seperti ini sudah masuk juga kan dalam visi misi untuk tahap penanganannya atau seperti apa? Nanti ditambahkan Pak Abdal sebentar. Jadi gini, visi kita itu tadi, alat untuk mencapai visi disebut misi. Misi pertama kami itu infrastruktur secara umum. Di dalamnya ada jalan, drainase, rabat jalan, jalan tani, dan lain sebagainya. Nah, menyangkut banjir, banjir ini akan menjadi perhatian serius pemerintahan kami ke depannya. Karena apa? Kalau saya coba lihat, memang secara fisik, secara geografis, memang kota kita ini mengalami perubahan. Ya, ada kontur-kontur yang berubah, ada bentang alam yang berubah. Nah, kenapa berubah? Kan itu tadi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ketika tinggi, maka aktivitas sosial pasti tinggi. Ketika aktivitas sosial tinggi, maka akan berdampak terhadap lingkungan kita. Ya, sehingga visi kami, ya memang kita tetap tempatkan bahwa di situ kita menjadi kota dalam taman, dalam artian luas. Nah, ketika kita berbicara kota dalam taman, berarti kan apa? Green City. Green City ini ya tidak boleh ada banjir. Ketika kita keluar, ya nyaman-nyaman saja. Nah, sehingga inilah yang akan kita dorong ke depan. Kalau saya coba lihat, ada beberapa daerah-daerah rawan, dulu saya masih sebut rawan genangan. Sekarang saya sebut bukan genangan lagi. Karena dulu hanya hujan tergenang setelah hilang. Sekarang hujan bukan cuma tergenang, tapi arusnya tinggi. Dan ini akan sangat membahayakan bagi warga Kota Kendari, baik secara ekonomi, bahkan lebih jauh bisa berbahaya terhadap keselamatan warga. Dan yang spesial juga menyinggung soal UMKM, pengusaha-pengusaha lokal yang akan dikembangkan. Secara background juga kita melihat sosok Brother Afdal yang merupakan pengusaha, dan saya rasa UMKM ini kayaknya banyak dimasukkan idenya dari Brother Afdal, atau kolaborasi antara keduanya itu seperti apa? Karena mengingat
banyaknya UMKM di Kota Kendari yang begitu beragam, bertumbuh pesat, dan pastinya persaingan yang terjadi juga antara sesama UMKM ini juga patut menjadi perhatian. Tantangan ke depan terkait UMKM juga itu menjadi salah satu masalah yang dihadapi mungkin para teman-teman pengusaha lokal ini, karena di satu sisi kan sudah ada digitalisasi, kemudian juga ada peningkatan kualitas UMKM, produk dan lain sebagainya. Ini apa yang sudah dipersiapkan untuk UMKM? Jadi sedikit kalau terkait UMKM, ini ide kolaborasi sebetulnya. Beliau sudah punya ide lama tentang 1000 UMKM. Saya cuma menambahkan, mungkin sedikit berbicara, saya contoh teknis bagaimana kita mengembangkan nanti UMKM. Beliau sampaikan kita ada bantuan permodalan, dan bukan hanya bantuan permodalan, tetapi kita akan mencoba untuk bantu pasarnya, karena jangan kita masih kasih modal terus tidak ada pasarnya juga bagaimana. Pasar UMKM yang begini, saya kasih contoh begini, saya kasih contoh wisata kuliner. Kita akan coba bikin titik-titik wisata kuliner. Nah, saya kasih contoh begini. Kalau kita pernah di Pasar Segar Makassar. Bukan. Ini Bapak, kantor gubernur. Itu kan kalau malam ada di situ. Bundaran kantor gubernur. Bundaran Tank ya? Bundaran Tank. Iya. Bukan Bundaran yang kantor gubernur di sana. Bukan Bundaran kantor gubernur. Kantor gubernur sampingnya. Bukan Bundaran Tank, setelah Bundaran Tank sana lagi kantor gubernur, ujungnya Jalan Martando. Iya. Itu kan kalau malam ramai. Iya, betul. Ramai, banyak UMKM. UMKM wisata kuliner. Iya. Saya kasih contoh. Ada di situ, ada juga di Gerbang Ranometo. Iya. Seperti ini. Selama ini itu kan belum, kalau saya melihat itu belum terbina dengan baik. Nah, tugas kita nanti melakukan pembinaan. Pembinaan yang bagaimana? Pertama, kalau pasar kuliner itu intinya kan pertama rasa. Iya. Rasanya, kualitasnya. Yang kedua packagingnya, yang ketiga harga. Di mana-mana ini pasti harga terakhir ini. Orang kalau enak dia tidak berpikir. Tetapi yang jadi kendala, yang jadi masalah saat ini yang nongkrong di situ apa? Level mohon maaf menengah ke bawah. Yang menengah ke atas masih memilih coffee shop apa semua. Nah, itulah yang akan kita bantu packagingnya, bukan hanya packaging produknya, tapi packaging tempatnya, sehingga level menengah ke atas pun senang nongkrong di situ. Jadi seperti itu kita akan melakukan pembinaan. Dan kita akan menempatkan semakin banyak titik-titik UMKM. Untuk memastikan ini, ya infrastruktur yang dibutuhkan. Salah satunya drainase supaya tidak banjir, karena salah satu penyebab banjir di Kota Kendari itu harus dipahami bahwa drainasenya kita yang masih kurang tertata atau masih kurang perawatannya. Begitu. Bahkan mungkin di beberapa daerah belum ada drainasenya. Nah, gitu. Makanya salah satu penyebab banjir ya dari berbagai macam ya, salah satunya itu. Infrastruktur dan titik-titik UMKM itu sangat membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Itu agar pada saat kita buat pasar UMKM itu tidak banjir dan terang. Kota ini kan butuh terang. Nah, jadi packaging itu akan kita bantu mereka. Jadi seperti itu contohnya masalah UMKM. Lalu kemudian yang saya sampaikan titik-titik pasar-pasar UMKM di beberapa, kita akan tambah. Nah, terus lagi belum dia akan connect dengan semua yang akan kita rencanakan, termasuk gelanggang remaja. Gelanggang remaja itu kan berbicara juga infrastruktur untuk fasilitas anak muda, fasilitas generasi muda. Nah, di gelanggang remaja itu kan bisa juga kita tempatkan UMKM. Kita akan mendorong kreativitas anak muda. Jadi begini, yang membantu mereka nanti, yang membantu UMKM itu memasarkan produk ataupun bagaimana packaging tempat dan produknya, itu bukan hanya pembinaan pemerintah langsung, tapi kita akan memanfaatkan, kita memfasilitasi rekan-rekan generasi muda yang selama ini kreatif. Yang berperan dalam industri kreatif. Jadi semua akan berperan, sehingga semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja.
mengurangi angka pengangguran. Membuka lagi ruang-ruang untuk anak muda lebih kreatif dan menambah lapangan Nah, pekerjaan. itu. Ada target tidak untuk lapangan pekerjaan ini? Karena saya rasa di Kota Kendari ini itu tadi ya, selain anak muda yang memang Kota Kendari datang ke Kota Kendari juga ada gitu. Misalkan anak-anak yang berkuliah di Kota Kendari dari berbagai kabupaten, mereka juga biasanya mencari peluang pekerjaan di sela-sela waktunya menjadi seorang mahasiswa. Nah, ini kan ada target tidak dari Rasak dan juga Afdal, kira-kira berapa banyak menampung tenaga kerja nantinya ke depan? 1000 UMKM 1000 UMKM per tahun. 1000 UMKM per tahun. Ini saja kami kompak kan bilang. Iya. kan? UMKM baru per tahun. Ini di record loh, jadi bisa di replay lagi Iya. apa-apa cita-cita dari Rasak dan Afdal nanti ke depannya. Iya. Dan enggak 1000 UMKM per tahun itu tidak, itu sesuatu hal yang bukan tidak mustahil. Bukan, karena, ya. karena begini, Bisa Kota Kendari ketika kita melakukan penataan infrastruktur Ya. dengan baik, begini harus dipahami, industri-industri logam yang ada di sekitaran Kota Kendari Ya. itu sangat membutuhkan Kota Kendari untuk tumbuh dan berkembang secara Ya. baik. Kenapa? Karena ditopang ya. iya, karena mereka setelah gini, mereka butuh Ya. setelah bekerja, kita siapkan Kota Kendari sebagai kota yang nyaman buat mereka. Buat tempat healing juga. Iya, buat healing. Terus industri-industri yang lain juga, kayak di pulau itu kan pernah saya jelaskan mungkin Ya. ya di sini. Kita ini kan di pulau punya potensi, Ya. di daratan punya potensi. Potensi-potensi ini Kota Kendari bisa menjadi kayak Kota Kendari yang menjahit. Menjahit dalam Potensi-potensi artian ini. Ada industri logam, ada di pulau ini kan industri perikanan, industri kelautan itu bisa kita kembangkan. Ya. Ketika ini calon gubernur nanti kalau ini belum kelar pilar ini. jadi ketika industri-industri yang ada begini, bahasa sederhananya begini, ini teman-teman di industri logam butuh makan. Ya. Karena berkembang industri logam sehingga industri pertanian, peternakan, perikanannya itu akan ambil dari daerah lain. Ada simbiosis mutualisme Ada simbiosis. antara Nah, Kota Kendari sesama lah industri. nanti yang akan menarik itu terus Ya. dari pulau, dari daratan Ya. lain. Itu masuk di Kota Kendari. Kota Kendari akan nanti ke supply chain. Ya. Lain. Jadi kita tidak ambil dari Tidak ambil luar lagi, lagi. ya. Kita akan mandiri secara provinsi Sulawesi Tenggara ini akan mandiri. Berarti tidak akan bergantung lagi Tidak akan berasnya di Sulsel, karena Iya. saya lihat beras juga di Sulsel. Iya. Jadi semua nanti Kota Kendari Kota akan Kendari menopang yang menopang. akan menjadi kota penyangga juga. Kita Ya. akan tarik semua. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Makanya butuh infrastruktur, termasuk kawasan industri. Dan Itu yang kita bicarakan. ya, itu akan menjadi ulasan Iya. yang sangat panjang. Bagus didiskusikan dengan tim-tim dan juga masyarakat lainnya yang mendengarkan hal tersebut. Dan juga di antara 4 pasangan calon lainnya yang menjadi rival-rival Anda, saya ingin tahu, kalau kita berbicara infrastruktur, kalau kita berbicara UMKM, kalau kita berbicara tentang penanganan berbagai permasalahan di Kota Kendari, saya rasa hampir sama. Apa yang dijanjikan, apa yang diberikan, apa yang membuat pasangan Rasak dan Afdal ini begitu spesial di antara 4 pasangan calon lainnya. Ya, yang pertama, pasangan Rasak dan Afdal ini spesial karena lahir dari masyarakat. Berarti kita punya dukungan yang total dari masyarakat. Kemudian ketika kita lahir dari masyarakat, maka kita juga harus berkontribusi untuk masyarakat. Karena kita lahir dari rahim masyarakat. Boleh dilihat dari proses politik saya secara pribadi dan proses politik kolaborasi saya dengan Pak Afdal ketika memperoleh pintu. Ya kami berjuang ya sendiri. Teman kami adalah doa masyarakat. Ya, demikian pula proses politik yang kami lakukan sejak tahun 2004 dan menduduki anggota DPR itu ya memang betul-betul didukung oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama. Spesial karena kita adalah bersama masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang membuat pasangan Rasak dan Afdal ini spesial? Ide-ide yang tidak dimiliki oleh pasangan lain. 1000 UMKM gelanggang remaja
bengkel kreatif jarang dilakukan oleh pasangan calon dimanapun. Yang ada adalah hanya berkisar kepada infrastruktur ataupun mungkin ekonomi secara umum. Kita lebih detail terhadap apa yang akan kami lakukan. Sehingga inilah yang membuat kalau menurut saya spesial dari yang lain. Biasanya kalau kita masuk makan di warung, ya kita lihat dulu yang spesial biasanya ada di urutan paling atas. Nah, inilah menurut kami. Saya kurang tahu menurut pasangan yang lain. Dan Brother Afdal ada yang mau ditambahkan? Apa yang spesial? Saya cuma mencoba merangkum saya. Pasangan ini ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. DPR dong. Ya DPR kan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Wali kota ini. Jadi tagline itu juga sebenarnya tidak salah juga sih untuk digunakan. Dan yang spesial juga karena pada kontestasi Pilwali Kendari 2024, Anda ini menjadi tamu pertama dari mata lokal memilih. Sebelumnya kita sudah mengundang calon gubernur juga, calon bupati juga sudah datang di sini. Nah, untuk wali kotanya yang pertama adalah Rasak dan juga Afdal. Dan ada kemenangan itu. Harus optimis dalam kontestasi politik. Dan saya ingin tahu juga di antara 4 pasangan calon lainnya, Rasak dan Afdal, mana kira-kira yang menurut Anda sekalian ini paling berat untuk disaingi? Ya, jadi gini, pemilih kita ini cukup heterogen dari berbagai sisi, baik usia, kemudian pekerjaan, suku bangsa, ya itu sangat heterogen sekali. Mengukur ini, kalau menurut saya dari saudara-saudara saya yang berempat ini, semua punya kapasitas yang sama. Ya, karena ketika dia unggul di sisi ini, dia lemah di sisi ini. Ketika pasangan yang satu unggul di sisi ini, dia lemah di sisi ini. Jadi kalau menurut saya semua sama, tetapi lagi-lagi kami dengan pasangan yang ada ini, ya 5 pasangan calon, ya semakin optimis kita akan memenangkan. Nah, ini bukan saya yang bilang, bukan Rasak Afdal yang punya kesimpulan, tetapi disimpulkan oleh lembaga survei. Ya, karena mengingat juga sejak tahun 2023 nama Abdul Rasak itu bertengger di posisi-posisi teratas dalam berbagai survei. Ini juga menjadi salah satu keyakinan optimis juga Rasak Afdal bisa terpilih nanti ke depannya. Dan menurut Brother Afdal sendiri, mana yang paling berat? Pasti kan masing-masing punya pemikiran berbeda kan? Mas, kalau dalam kompetisi kita tidak bisa mengukur mana yang berat, mana yang ringan. Walaupun kita tahu mereka punya kelemahan di mana, mereka punya kekuatan di mana. Yang satu hal bahwa kita tidak perlu memikirkan kekuatan mereka, tidak perlu memikirkan kelemahan mereka. Yang kita pikirkan adalah apa yang kita telah perbuat untuk rakyat dan bagaimana kita bisa menang tanpa memikirkan atau melemahkan mereka. Kita akan menang. Ya, Rasak Afdal pasangan yang akan menang di mana-mana. Ya, jadi kenapa? Karena Rasak Afdal ya dia mewakili masyarakat Kendari. Makanya mungkin tagline kita ke depannya ya kita Kendari. Kita Kendari. Ini ke depannya ya. Sepakat jalan bersama tetap, tapi akan menambah tagline baru yaitu kita Kendari. Oke. Dan terakhir kita sudah sampai di penghujung pertanyaan dan saya minta closing statement-nya satu persatu. Mana yang mau mulai duluan? Ayo. Dulu atau yang muda dulu? Yang muda dulu. Oke, baik. Yang tua menambahkan. Jadi pasangan Rasak Afdal adalah pasangan yang paling ideal untuk Kota Kendari. Nah, makanya kami mengatakan bahwa kita Kendari. Kita Kendari, Pak Rasak berasal dari masyarakat. Pada umumnya sama dengan saya, mungkin kami pasangan yang berasal dari masyarakat, dari rakyat yang akan berjuang untuk rakyat. Kenapa kita memilih Pak Rasak sebagai pemimpin kita? Karena secara kapasitas ya Pak Rasak punya pengalaman dan sebagai anggota legislatif punya pengalaman, punya pengetahuan bagaimana regulasi di Kota Kendari dijalankan sehingga Kota Kendari bisa roda pemerintahan di Kota Kendari akan berjalan secara maksimal. Lalu kemudian Pak Rasak dengan berbagai pengalamannya mampu
mengontrol apa yang menjadi tatanan yang akan ke depan seperti infrastruktur apa semua itu akan menjadi pilihan ataupun program andalan Parasak. Dan mari masyarakat Kota Kendari, mari kita sama-sama mengawal Parasak sebagai pemimpin kita di masa depan, pemimpin kita untuk Kota Kendari yang akan dilantik tahun 2025 sampai 2030. Sudah saatnya Parasak menjadi pemimpin kita. Kesalahan-kesalahan yang kemarin jangan sampai terulang lagi untuk memilih pemimpin. Pemimpin Kota Kendari membutuhkan figur seorang Parasak. Beliau seorang tokoh masyarakat, tokoh yang memiliki kapasitas, tokoh yang memiliki kebijaksanaan, tokoh yang berasal dari rakyat, mungkin seperti itu. Ya, dan Parasak? Ya, saya tambahkan ya. Ya. Jadi masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, tadi sudah diulas oleh Pak Abdal. Hanya saya ingin menyampaikan, kawal demokrasi ini dengan baik. Karena Kota Kendari adalah hunian kita. Kita ciptakan kota ini bernilai untuk masyarakat. Salah satu jalannya adalah dukung kami, bantu kami bersama di dalam perjuangan politik. Tanggal 27 November tahun 2024 ini, beri dukungan politik kepada kami. Apabila itu terjadi dan kami menang di dalam pemilihan ini, maka kawal pemerintahan kami, karena kita adalah Kendari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kendari siap melakukan kontestasi Pilkada Kendari 2024. Masih panjang perjalanan, masih ada jadwal kampanye ke depan, masih ada pengumuman KPUD terkait dengan nomor urut pasangan calon, dan juga pastinya pengumuman tes kesehatan juga yang sudah dilewati Anda-Anda sekalian. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di tribunnewsultra.com. Tetap sehat Bapak-bapak dengan segala ide dan pemikiran kreatifnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tribuners yang sudah menyaksikan Mata Lokal Memilih hari ini. Pastinya kami akan hadir dan mengawal jalannya Pilkada di Sulawesi Tenggara. Dan sebelum menutup obrolan, saya ingin mengajak juga sekalian untuk mengucapkan tagline dari tribunnewsultra.com. Ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama mengucapkan Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Perlu latihan dulu atau langsung? Langsung saja ya. Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama mengucapkan Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuners. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan kedua narasumber saya. Ada siapa di sini? Afdal, Abdul Rasad. Sampai jumpa di Mata Lokal Memilih berikutnya. Tribun, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Assalamualaikum.